Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang pahala begitu besar di bulan Ramadan ini. Mari kita meniti hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan kesungguhan amal dan kekhusyuan dalam hati kita. Salah satu hal yang paling menakjubkan pada diri manusia adalah lisannya. Segumpal daging yang tidak lebih besar daripada segenggam tangan justru mempunyai fungsi yang begitu luar biasa. Tapi saat bersamaan juga bisa menjadi sumber sebab segala kerusakan. Lisan menjadi sumber kebaikan saat digunakan untuk berucap kata-kata mulia, nasihat, berdoa, berzikir dan kebaikan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Para jamaah sekalian, dua kalimat yang diucapkan kurang dari 5 detik tetapi bernilai begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah mendapatkan pahala lewat lisan ini. Ini baru satu kebaikan yang bisa kita kerjakan. Belum doa, zikir dan tilawati Quran kita. Belum ucapan kebaikan yang lainnya. Betapa banyak kebaikan yang mampu dihasilkan oleh lisan manusia. Tapi dalam realitanya kita justru mendapatkan keadaan sebaliknya. Lisan justru mengambil peran sebaliknya, bahkan menjadi sumber keburukan dan perpecahan kepada setiap manusia. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa Allah rahmati, salah satu dosa lisan yang kerap dilakukan manusia adalah mencaci dan mencela. Lihatlah di sekeliling kita, ketika kita berada di pasar, di jalan-jalan, bahkan di tempat keramaian lainnya, kita sering berjumpai orang-orang menyaksikan seorang marah, tidak terima, dan mengupat. Saat seorang kesal bersengketa, dia mencela. Mulai dari kata-kata celaan, upatan, dan makian hingga nama-nama hewan dilontarkan. Pada jamaah sekalian, selain memaki, menunjukkan bahwa mereka sedang emosi, mereka lupa bahwa Allah Ta'ala telah memberi peringatan kepadanya dengan firman-Nya, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat, bagi pencela. Apa maksud dari pengupat dan pencela dalam ayat ini? Syekh Abdurrahman bin As-Sa'id dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menjanjikan azab yang pedih kepada setiap mereka yang suka mencela dan mencaci manusia, baik dengan perbuatan mereka ataupun dengan lisan mereka. Para jamaah sekalian, seorang mukmin itu tidak pantas mengeluarkan kalimat cacian dari lisannya, terlebih lagi itu ditunjukkan kepada saudaranya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kunu ibadallahi ikhwanal muslim akhu muslim la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yakhraquhu sadruhu thalatha marrat bihabain biqalbihi bilisani ba'dal iman wa man lam yatub faula bihasbil amri min syarri yahqi akhahu muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta dan menghina yang lainnya. Takwa itu di sini seraya mengisyaratkan kepadanya 3 kali. Cukuplah seorang berdosa jika menghina saudaranya yang muslim, karena setiap muslim atas muslim yang lainnya
itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Berselisih, berbeda pendapat adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi ketika perbedaan melahirkan perselisihan yang membuat masing-masing lisan justru saling melempar upatan, maka sungguh keduanya telah mencederai kehormatan saudaranya. Padahal Nabi menyebutkan bahwa kehormatan muslim itu haram untuk dinodai. Jelas sekali kata Nabi, cukup seorang dikatakan beriman saat ia mencela dan menghina saudaranya. Cukup dikatakan seorang buruk saat ia mencela dan menghina saudaranya. Dan ini adalah garis merah yang perlu diingat dengan baik, bahwa celaan bukanlah bagian dari tabiat orang beriman. Para jamaah sekalian, orang-orang beriman itu bersaudara. Allah menjadikan persaudaraan tersebut senantiasa dekat, rekat, selama sesama muslim bisa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak saling merendahkan. Karena tidak selama yang dicela itu rendah dan hina, juga tidak selalu yang mencela berada di posisi yang lebih mulia. Karena saling menyematkan gelar buruk kepada orang lain boleh jadi adalah tanda keburukan pada diri orang tersebut. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhon qauma min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'i man nisa'i asa ayyakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan seorang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang suka mencela dan merendahkan, dan semoga Allah hiasi akhlak kita dengan perhiasan ketawaduan dan ketakwaan. Barakallahu fiik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.